Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Eriati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Unit kerja saya ada di SD Negeri Karangsari, Kecamatan Rawasari. Terima kasih atas bimbingan Bapak Syamsu Ahmad Nur sebagai fasilitator kelas A10139 serta Ibu Salis Haniatus Zaidah sebagai pengajar praktik. Diseminasi budaya positif, upaya mengimbaskan atau menyebarluaskan budaya positif kepada warga sekolah yang dapat diimplikasikan pada sekolah dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sumber yang terhormat Ibu Ketua SD selaku calon pimpinan Angkatan 10 Kabupaten Kendal, yang dihormati Bapak Ibu peserta diskusi definisi budaya positif yang pertama kita melanjutkan rasa syukur kita kami telah terlebih sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi diseminasi budaya positif ini dengan sehat walafiat tiada halangan apapun. Mendoakannya semua peserta salam mari kita saksikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita memberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon penggerak Angkatan 10 Ibu Putri Eriati, dan acara yang terakhir penutup. Baiklah, kita mengajarkan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara-acara berikutnya. Kita lanjutkan acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mustafa Guru SD. Kepada lagu persilakan. Hadirin yang mohon berdiri.
kita yang sambutan yang mana akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sari, Bapak Sudartono SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Karangsari, yang terhormat Ibu Anis selaku calon PP, juga yang terhormat kepada Ibu Putri Ariyanti selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal, yang intinya pada hari ini 10 Juni 2024 yaitu akan memperbudayakan budaya positif, yang mana tujuannya adalah menggali sebagai pemandangan yang positif untuk kemajuan anak didik. Berarti bersumber agar anak didik betul-betul menjadi anak yang cerdas demi kemajuan bangsa dan negara kita ini yang tercinta. Di sini kami selaku Kepala SD Karangsari, mari kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kelancaran. Semua itu apa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat salam kita sambungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah di Islam sejak zaman jahiliyah sampai zaman saat ini. Semoga besok di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku Kepala Sekolah SD Karangsari sangat berterima kasih kepada semua bapak dan ibu guru SD Karangsari yang selalu senantiasa membawa SD Karangsari lebih baik, jadi menuju era globalisasi, yaitu angkatan CGP 10. Semoga bisa sukses tanpa akses, bisa membawa SD Karangsari lebih baik, juga bisa memberikan contoh kepada SDN yang lain lainnya, terutama beliau-beliau. Semoga yang belum sedia untuk mengikutinya. Insya Allah Pak Artono selalu sangat mendukung kemajuan SD Karangsari yang ini. Kiranya cukup sekian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Guru Ariyanti SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Kalau saya bilang selamat pagi, mungkin Bapak Ibu jawabnya pagi luar biasa, kan ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih telah mengizinkan saya berdiri di sini. Saya hari ini sebagai Putri Ariyanti sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal akan melakukan diseminasi budaya positif yang pastinya sangat diperlukan untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita, terutama
seperti yang Bapak Ibu telah mengenal betul ya. Saya Putri Ariati dan ini Bapak Syamsul Ahmad Nur sebagai fasilitator kelas saya kelas 139 dan Bapak Ibu Salih Haniatus Zaida sebagai pengajar praktik saya. Sebelum kita memulai budaya positif itu kita harus tahu apa sih itu, definisinya apa. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dasar dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini sekolah. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak itu seperti yang kita tahu Bapak Ibu, anak-anak itu bukan lagi kertas kosong. Anak-anak itu sebenarnya sudah membawa kodrat anaknya, kodrat individunya itu sudah terbentuk dari awal. Seperti anak-anak itu suka bermain, suka diperhatikan, butuh kasih sayang. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Dalam sekolah itu kita harus menebarkan apa yang telah menjadi kodrat anak dari awalnya. Kodrat anak yang sudah baik, anak-anak yang awalnya itu anak itu nggak ada yang nakal, nggak ada yang negatif ya. Semuanya itu anak-anak baik. Bagaimana tugas kita adalah untuk menebarkan hal itu, untuk menanamkan budi pekerti yang baik. Maka dari itu kita punya tujuan, budaya positif itu punya tujuan yaitu pertama sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Yang kedua, menumbuhkan nilai karakter universal seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak Ibu. Anak-anak itu punya kodratnya masing-masing. Kita harus menebarkan karakter-karakter tersebut menjadi positif, menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga, menanamkan kebiasaan positif. Keempat, sebagai upaya mewujudkan kelas dan sekolah yang berpihak pada kelas sesuai filosofi KHD, yaitu sekolah itu harus berpihak pada murid. Bukan berpihak pada guru atau guru center, tapi harus student center. Untuk yang selanjutnya, melatih kreativitas, mandiri, tanggung jawab dan berpikir kritis pada anak. Ini termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kalau Bapak Ibu ingat, ada 6 dimensi Pancasila, di antaranya apa saja coba Bapak Ibu bisa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bersihkan program, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bimbing. Ya, itu seperti yang termuat di sini juga sebagai tujuan budaya positif, yaitu menjadikan anak yang kreatif, mandiri, tanggung jawab dan berpikir kritis. Lalu siswa juga mampu memiliki kesadaran diri akan tindakannya. Seperti ini, Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan filosofi KHD seperti ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Itu maksud dari hal itu mesti Bapak Ibu pun sudah sangat di luar kepala, hafal di luar kepala. Lalu bagaimana sebenarnya filosofi KHD itu? Filosofi KHD, pendidikan itu memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu punya kodrat bawaan bukan selembar kertas yang kosong. Jadi kita harus menebarkan apa yang sudah ada dalam diri anak itu tersebut. Bapak Ibu yang hebat di sekolah SD Negeri Karangsari ini sudah melakukan apa saja, budaya apa saja yang telah dilakukan di sekolah? Oke, monggo Pak Tartono, monggo. Hal positif apa, program apa yang telah dilakukan di sekolah? Monggo Pak.
Terima kasih pada CGB Putri Sariati yang telah memberikan pandangan kepada saya tentang kebiasaan yang ada di sekolah, yaitu setiap pagi alhamdulillah SD Karangsari sudah membaca Asmaul Husna bersama-sama. Kemudian ada yang memimpin bergantian membaca surat-surat Al-Quran pendek baik dari kelas 1 maupun sampai kelas 6. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar sehingga bisa berkembang. Misalnya yang belum bisa membaca akan terbina pada anak-anak yang mewakili di depan. Hanya itu saja. Barangkali mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahi? Oke, monggo Ibu Vivian. Terima kasih. Saya ingin menambahkan setiap siswa kelas 4 itu setiap hari Senin sholat berjamaah bersama-sama. Kelas 5 hari Selasa dan kelas 6 hari Rabu. Terus pada hari Selasa juga diadakan literasi. Selasa literasi atau serasi. Hari Rabu adalah ranum, Rabu numerasi, berhitung ya. Untuk hari Kamisnya, Kamis kejawen, Jumat ada Jumat bersih, Jumat beramal. Hari Sabtunya adalah belajar bahasa Inggris bersama-sama. Cukup sekian Bu Putri. Terima kasih sekali untuk Bu Retno, hebat sekali. Iya, ternyata budaya positif telah kita lakukan di SD Negeri Karangsari. Ada yang ingin menambahi? Oke, monggo Bu. Terima kasih sekali Bu Putri. Tadi sudah dijelaskan budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD, tapi tentunya dari anak-anak. Tetapi budaya positif ini ternyata ada kolaborasi dengan orang tua, yaitu ketika Jumat Kliwon. Ketika Jumat Kliwon ini ada kegiatan membersihkan lingkungan sekolah yang dikerjakan oleh siswa, guru, dan wali murid. Jadi kolaborasi. Jadi itu adalah salah satu budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Karangsari Jumat Kliwon. Terima kasih. Benar sekali bahwa SD telah melakukan budaya positif ya, dan itu sangat menarik. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai tindak lanjut? Kita melakukan evaluasi lalu refleksi. Bagaimana program-program budaya positif yang telah kita susun, yang telah berjalan itu tetap berjalan dan tidak mandek di jalan, yaitu kita harus melakukan komitmen pada diri kita sendiri untuk tetap melaksanakannya, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak malas ya. Jadi kita menanamkan pada diri kita bahwa hal itu komitmen yang baik. Itu saja. Kemudian pendidikan di sekolah. Sekolah itu apa untuk anak itu? Sekolah itu tempatnya bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kahadi memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapai pendidikan yang menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Jadi seperti ibaratnya sebuah ladang Bapak Ibu. Sekolah ini sebuah ladang. Sementara anak-anak adalah benihnya. Lalu guru sebagai apa? Sopir, Bu Min. Oh, Bu Retno. Guru sebagai petani dan murid sebagai benih-benihnya, benih jagung. Bu Retno bisa menjelaskan maksud dari ungkapan tersebut? Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin di sini yang dimaksud adalah guru sebagai petani. Jadi guru memberi bimbingan kepada murid seperti petani merawat sawah, memberi pupuk, mencangkul, menanam tanaman jagung, dan menyiram setiap hari agar tanaman itu tumbuh subur menjadi lebih besar. Seperti juga murid harus diberi pupuk, harus diberi
dibimbing dan diarahkan agar menjadi siswa yang baik. Begitu Bu Putri. Tepuk tangan Bu Retno. Luar biasa sekali Bu Retno atas jawabannya. Saya juga sependapat Ibu. Karena sekolah itu adalah ladangnya, sementara guru adalah petaninya. Tugasnya adalah merawat, memupuk agar tanamannya yang di situ diibarat adalah siswa menjadi besar, menjadi tumbuhan yang subur seperti yang kita inginkan. Lalu kalau misalnya sekolahnya sebenarnya ladangnya itu subur, tapi petaninya kurang skill, kurang keterampilan untuk merawatnya, apakah tumbuhan itu akan menjadi subur, akan berhasil panen? Itu kan ibarat kita ya. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan paradigma sekolah, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang seperti apa pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu? Monggo Bu Anis. Mohon izin ya Bu Putri, menurut saya pembelajaran yang berpusat pada siswa ini adalah ketika dalam pembelajaran anak dilibatkan secara langsung sehingga anak mampu membangun pengetahuan sendiri. Jadi di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ada transformasi, ada perubahan. Jadi guru tidak hanya sekadar transfer ilmu, tetapi di situ ada perubahan tingkah laku ketika anak bisa membangun pengetahuan sendiri dengan mereka mengalami sendiri. Seperti itu Bu Putri. Tepuk tangan untuk Bu Anis. Luar biasa jawabannya Ibu Anis. Ya benar seperti yang dikatakan Bu Anis bahwa guru tidak hanya mentransfer. Kalau zaman dulu kadang guru adalah cuma penceramah dan murid-muridnya itu hanya mendengarkan. Kalau kita berpihak kepada siswa, kita guru mempunyai upaya, kreativitas, inovasi. Bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan bagi anak dan juga itu hasilnya juga lebih baik Bapak Ibu. Jadi anak itu lebih gampang mengingat apa yang berkesan. Kalau pembelajarannya berkesan, bermakna, menyenangkan bagi anak, anak itu akan ingat, akan sempat mengerti, pengetahuannya akan lebih dalam dirinya, tidak cuma sekilas lalu saja. Begitu. Terus selanjutnya, bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi? Pembelajaran dengan sistem AMONG siswa. Sistem AMONG itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Jadi kesempatan itu diserahkan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemandirian siswa. Peserta didik dorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan juga upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan anak atau mengancam keselamatan orang lain. Jadi tetap ada batas-batasannya ya Bapak Ibu. Jadi anak kita dorong untuk mengeksplor sendiri, untuk mandiri. Tapi kita sebagai guru, kita memfasilitasi dan juga mengawasi. Jadi kita ada batasan bagaimana supaya anak itu bisa mengekspresikan diri, mengeksplorasi diri kemampuannya tanpa membahayakan dirinya dan orang lain. Budaya positif dapat terwujud dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Jika dinamakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau kebajikan universal, disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya apa? Jadi anak-anak memiliki keyakinan diri, memiliki dorongan, motivasi itu dari internal anaknya sendiri, dari jiwanya anak sendiri. Jadi tidak ada dorongan dari orang lain atau faktor eksternal. Kemudian kita berpindah kepada budaya positif itu apa saja yang perlu diterapkan di sekolah. Sebelum itu, mari kita
supaya nggak bosan nih Bapak Ibu, supaya ada semangat lagi bagaimana kalau kita melakukan SPG dulu. Bapak Ibu silahkan berdiri untuk mempersiapkan diri kita melakukan SPG. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai basic universal. Bapak Ibu, kita kadang-kadang miskonsepsi, kita salah untuk mengkonsepsikan sesuatu. Di antaranya itu adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, di situ kita bisa mengatur murid, bisa memerintah murid seenaknya seperti keinginan kita. Kita bisa anak harus baik, harus apa, itu dikontrol oleh kita, diperintah, diatur oleh kita. Padahal tidak seperti itu, Ibu Bapak. Anak-anak itu memiliki karakter, memiliki kodrat, di mana anak-anak itu tidak bisa disetir. Mereka memiliki kebutuhan masing-masing, yang dimana untuk menciptakan hal positif dari anak tersebut, kita harus tahu kebutuhannya dulu. Kebutuhan anak itu apa? Jadi karakter anak, kebutuhan anak itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Tidak bisa kita hanya menyetir, tidak bisa kita hanya mengatur anak-anak langsung untuk menjadi A atau untuk menjadi B. Dan anak itu sangat memiliki karakter yang berbeda, dan mereka itu individu-individu dengan karakter yang unik. Jadi tugas kita untuk memahami hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar bahwa penguatan positif itu bermanfaat, tapi apakah hanya sampai di situ? Tentu saja tidak. Semua itu tergantung kepada Bapak Ibu guru sendiri. Bagaimana Bapak Ibu guru itu berupaya untuk konsisten menanamkan nilai-nilai hal tersebut kepada anak. Tidak bisa kita melakukan budaya positif tapi tidak dibiasakan, tidak dikembangkan, tidak konsisten, itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi semua itu tergantung pada Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga adalah bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, Mas, kamu kok nilainya jelek, apa kamu nggak kasihan sama bu guru? Dikira hal itu bisa membuat anak merasa bersalah, menjadi positif, padahal itu tidak benar sama sekali. Anak yang dibuat untuk merasa bersalah itu dampaknya negatif Bapak Ibu. Karena apa? Misalnya anak itu akan menjadi berkecil hati, akan minder.
Jadi dorongan motivasi yang terjadi itu bukan dari diri anak, melainkan dari eksternal. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 2, yaitu bahwa orang dewasa atau guru bisa mengatur anak. Itu sama sekali tidak benar. Anak memiliki keinginan untuk merdeka, ingin bebas. Anak itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Untuk menjadi hal yang positif, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak ini, lalu kemudian kebutuhan tersebut kita upayakan untuk dipenuhi agar anak tersebut menjadi hal yang positif, menjadi anak yang seperti kita inginkan. Yang kedua dari budaya positif adalah untuk teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, manusia itu harus memiliki motivasi untuk bergerak maju. Lalu kemudian kita harus tahu dulu motivasi perilaku manusia itu apa saja. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, di mana kita melakukan sesuatu itu karena takut. Mungkin kalau siswa takut kepada guru, kalau pekerja mungkin takut kepada atasan atau hal seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena takut akan teguran atau rasa tidak nyaman yang ditimbulkan. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini, misalnya anak akan belajar kalau diberi imbalan. Hal itu mungkin anak akan termotivasi, itu benar. Tapi efeknya apakah baik untuk kedepannya? Keberlanjutannya itu apakah akan baik? Tentu saja hal itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menjelaskan bagaimana teori memberi imbalan itu kok bisa menjadi negatif. Monggo Bu Retno, silakan. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Izin bertanya, apabila kita sebagai guru dalam mengajar setiap hari itu ada anak yang nilainya bagus, terus kita beri hadiah, reward itu. Misalnya, oh kamu dapat nilai 100, hari ini kamu ibuku kasih hadiah pulpen ya. Nah itu menurut Bu Putri itu betul atau salah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Retno. Iya, terima kasih Ibu Retno atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Seperti yang di nomor 2, motivasi perilaku manusia yang nomor 2, yaitu untuk mendapatkan reward, kasusnya sama seperti itu. Lalu hal negatifnya itu nggak sesuai menurut saya, karena itu akan menimbulkan hal negatif di berkeberlanjutannya. Misalnya anak tidak mencapai apa yang diinginkan, misalnya dia harus nilai 100, ternyata nilainya 95, terus dia tidak mendapatkan pulpennya itu, dia akan menghukum dirinya sendiri, akan merasa bersalah, akan merasa tersiksa sendiri. Itu hal negatifnya menjadi dampaknya. Selain itu Ibu, misalnya dalam satu kelas ada anak yang maaf kurang, nah dia itu sebelum berusaha dia jadi aku nggak mungkin nilai dapat 100, tak garap gitu Ibu. Jadi itu negatifnya untuk anak yang pintar juga ada, untuk anak di dalam kelas yang lain yang mungkin kemampuannya kurang juga tambah negatif sekali. Untuk yang motivasi yang nomor 3 Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira seperti apa itu? Apa ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab? Oh iya, monggo Bu Anis. Terima kasih Ibu. Ini untuk yang motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau menurut saya ini adalah motivasi internal, dan ketika seseorang mempunyai motivasi internal, maka ini akan bertahan lama, karena motivasinya itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau paksaan. Nah, ketika anak-anak ini mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas tugas dirinya sendiri, dia mampu menghargai dirinya sendiri, ini mereka akan
menjadi lebih baik karena mereka mempunyai motivasi untuk menjadi lebih baik tanpa ada paksaan dari manapun dan dari siapapun. Seperti itu, Ibu. Tepuk tangan untuk Guru Anies. Terima kasih banyak gambarannya yang sangat memuaskan, sangat hebat sekali. Baik, seperti yang Bu Anies katakan bahwa ini adalah sesuatu motivasi yang timbul dari diri sendiri, yaitu dari internal, tanpa paksaan, tanpa bujukan. Semua itu dari kesadaran dirinya akan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi itu akan menjadi keyakinan bagi anak tersebut untuk hidup berkelanjutannya, dia akan tetap seperti itu. Jadi tidak tergantung kepada hukuman atau ancaman, ketidaknyamanan atau bahkan hadiah. Jadi anak itu melakukan karena dia menyadari hal itu, menyadari nilai yang baik tersebut, sebagai dia menghargai diri sendiri untuk menjadi orang yang positif. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi dari internal, dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan membuat keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Kegiatannya itu berupa curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tahapan penciptaannya pertama adalah melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, lalu menentukan nilai-nilai kewajiban yang dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas Bapak Ibu Guru. Lalu ada menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, lalu membahas kembali dalam kelompok utama, dan yang terakhir adalah membuat poster. Bapak Ibu, untuk melakukan keyakinan kelas, bagaimana kalau kita mencoba langsung untuk pagi siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya memiliki kertas post-it dan kertas post-it dan kertas plano. Saya mohon Bapak dan Ibu menuliskan satu keyakinan kelas yang hari ini kita sepakati untuk dilakukan bersama pada hari ini. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Jadi hari ini kita akan praktek membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang tertulis tersebut kemudian akan menjadi keyakinan kelas pada diri masing-masing yang dipercayai, nilai-nilai yang diyakini oleh anak masing-masing. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Monggo kalau sudah bisa ditempelkan di kertas plano yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita telah membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya saya mohon bantuan Bapak Heri ya untuk membacakannya. Bapak Heri, silakan. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu boleh minum, kemudian boleh bertanya dengan cara angkat tangan terlebih dahulu. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya keluar kelas harus izin dulu kepada Bapak Ibu guru. Kemudian siswa diizinkan ke toilet saat jam pelajaran.
Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah ini kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh teman-teman. Baik. Terima kasih Pak Heri. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Jadi hasil kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama Bapak Ibu. Jadi apa keyakinan kelas yang dapat kita tarik dari kesepakatan yang telah kita buat bersama? Monggo Bapak Ibu ada yang ingin memberi masukan? Oh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Menurut saya, Ibu Putri, keyakinan kelas yang nanti kita akan sepakati itu kita saling menghargai orang lain. Jadi dalam saat kita nanti berdiskusi atau berpanjangan mengaturkan semua paparannya, kita bergantung menghormati pendapat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya anak. Bapak Ibu, untuk budaya positif yang nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Di situ telah saya tuliskan bahwa ada kebutuhan manusia, di antaranya nomor 1 adalah bertahan hidup, yang nomor 2 ada penguasaan, yang nomor 3 ada kasih sayang dan rasa diterima, keempat ada kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengerti atau sudah tahu, sudah paham bagaimana kebutuhan dasar manusia itu. Mohon silakan ada yang ingin memberi pendapat apakah salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut yang sudah Bapak Ibu ketahui? Silakan Ibu Retno Silahkan. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi untuk melangsungkan hidupnya, manusia itu membutuhkan 3 itu. Sandang itu berupa pakaian, pangan berupa makanan, dan papan berupa tempat tinggal. Yang ketiga-tiganya harus terpenuhi semuanya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Retno, biasa sekali pendapatnya. Lalu kalau bertahan hidup telah terjawab oleh Bu Retno, bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Lalu untuk kebutuhan yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Oh iya, Bapak Adi, monggo Bapak Adi. Terima kasih Bu Putri. Jadi saya akan coba menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu setiap manusia itu membutuhkan rasa sayang dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sekolah, dan juga rasa diterima dimanapun dia berada, dihargailah, dimanusiakan secara manusia. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangannya Pak Adi, ya hebat sekali. Terima kasih Pak Adi. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi selain ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, dan ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Lalu untuk kebebasan, kebebasan itu adalah kebutuhan anak atau setiap individu manusia di mana kita memiliki kebebasan untuk hidup. Kita bebas memilih apa yang kita inginkan. Kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Selama itu positif ya. Itu kebebasan. Punya batas-batas, tapi kita memiliki tidak diatur, tidak dikekang. Itulah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini khususnya anak-anak. Tapi semua individu termasuk anak dewasa pun membutuhkan kesenangan. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat perasaan itu bahagia. Semua orang membutuhkan hal itu Bapak Ibu. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu senang bermain, senang bercanda. Jadi itu adalah pemenuhan kebutuhan kesenangan ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika anak peserta didik itu kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi? Hasilnya kalau anak itu tidak terpenuhi 1 atau 2 saja kebutuhannya, ada yang ingin memberi tanggapan tentang hal ini? Kira-kira seperti apa kebutuhan yang tidak terpenuhi itu berdampak pada anak? Oke, mau Bu Anies. Terima kasih Ibu
maka ini siswa atau seseorang akan melakukan pelanggaran. Karena misalnya mereka ingin mendapatkan perhatian, ketika mereka tidak diberikan kasih sayang, anak-anak akan melakukan atau pelanggaran terhadap apa yang ada di antara kelas, karena mereka itu sebetulnya hanya ingin diberikan kasih sayang. Jadi ketika anak-anak ini tidak dipenuhi salah satu kebutuhannya, mereka ini akan melakukan pelanggaran. Misalnya ketika kebutuhan untuk bertahan hidup, ketika sandang, pangan, papannya tidak terpenuhi, maka mereka juga akan, bagaimana mereka akan memenuhi, mereka misalnya akan mencuri atau seperti itu. Terima kasih tanggapannya Bu Anies. Tepuk tangan untuk Bu Anies. Seperti yang Ibu Anies ungkapkan bahwa jika ada satu saja kebutuhan individu atau manusia atau kita peserta didik tidak terpenuhi, dampaknya adalah mereka akan melakukan tindakan negatif, akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Karena hal itu sebagai upaya mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, yang kelima adalah restitusi. Restitusi itu adalah metode pendisiplinan yang baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi ini berfokus pada pemulihan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi tertentu. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu bersifat satu arah. Jadi dari pihak yang memberikan hukuman kepada pihak yang menerima hukuman tanpa suatu kesepakatan apapun. Jadi itu memberikan hukuman secara tiba-tiba tanpa ada aturan atau kesepakatan sebelumnya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada kesepakatannya. Kemudian selanjutnya kita memiliki 5 kontrol, posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada apa saja? Yaitu pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga ada teman, keempat ada pemantau, yang terakhir adalah manajer. Bapak dan Ibu, sebagai guru Bapak dan Ibu mungkin akan pernah atau sudah pernah menemui seorang siswa yang ditindak negatif atau melakukan pelanggaran. Lalu Bapak Ibu apakah jadi dari 5 posisi kontrol itu pernah melakukan yang jadi posisi kontrol yang mana? Oh iya, Bu Vivi mau Bu Vivi. Terima kasih. Saya itu pernah siswa datang terlambat Bu Putri. Terus kemudian setelah masuk kelas itu saya sering berdiri di pojokan. Berarti saya termasuk posisi kontrol penghukum Bu. Gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Vivi. Ternyata Bu Vivi pernah menjadi posisi kontrol penghukum. Lalu mungkin ada yang menjadi posisi kontrol lainnya? Oh iya, Bu Ana monggo. Terima kasih Bu Putri. Saya itu pengajar di TK. Kalau saya menghukum jelaslah saya tidak mungkin karena anak memang belum paham tentang kesalahan mereka. Jadi saya seringnya itu berada pada posisi merasa bersalah. Ketika anak melakukan pelanggaran dalam kelas maupun anak saya sendiri melakukan kesalahan di rumah, itu saya seringnya mesti bilangnya, "Dek, waktu kados nonton mbok mesake ibu, maka ibu niku didukani bapak." Seperti itu. Atau ada pembuatan mesake, misalkan kalau di saya di sekolah, "Kakak apa nggak kasihan sama Bu I? Nanti kalau kakak seperti ini terus Bu I terus bagaimana?" Itu sering saya ucapkan seperti itu Bu. Jadi saat ini posisi kontrol yang saya lakukan itu masih ada batas pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Itu terima kasih. Terima kasih Bu I atas pendapatnya ya Bu I. Ini adalah contoh dari posisi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah. Itu juga efeknya juga negatif seperti yang dijelaskan pada sesi
sebelumnya bahwa itu nanti keberlanjutannya anak-anak akan bisa merasa minder Ibu. Jadi anak-anak merasa tidak percaya diri. Jadi Bapak Ibu, saya mohon bantuan ya. Kita mengidentifikasi dari video yang telah saya buat ini, apakah kira-kira posisi kontrol yang terdapat dari video tersebut. Monggo videonya diputar. Ini kenapa kamu rambutnya semiran? Kamu tahu aturannya enggak? Gak pakai sepatu juga, berangkat terlambat. Aturan udah jelas, rambutnya kayak gini. Sekolah tuh, rambutnya hitam, ini suka potong rambut kamu. Sekarang karena kamu melanggar aturan, lari 3 kali putaran. Dari video yang telah Bapak Ibu amati, saya mohon bantuan untuk mengidentifikasi kira-kira yang ada di video itu Pak Adi sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Pak Adi terhadap itu yang rambutnya masih panjang itu, Pak Adi itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Demikian. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Setelah melakukan identifikasi tersebut, kita itu kontrol posisi sebagai apa yang terbaik? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai penjauh, dan atau sebagai manajer? Kira-kira mana yang terbaik? Oke, mana semua seperti monggo. Terima kasih waktu dulunya. Menurut saya posisi kontrol yang lebih baik adalah saya sebagai manajer. Terima kasih teman-teman ini. Sebagai manajer adalah posisi kontrol yang baik, di mana kita mengarahkan murid untuk mengeksplorasi apa kesalahannya, untuk memperbaiki diri, mencari bagaimana cara solusi untuk memperbaiki diri, bagaimana. Terima kasih Buti. Seperti yang Buti sampaikan bahwa posisi 5 posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer itu di mana posisi guru berbuat sesuatu dengan murid bersama-sama, mempersilahkan murid tersebut untuk bertanggung jawab atas perilakunya, atas pelanggaran atau tindakan negatifnya, lalu mendukung murid agar menemukan solusi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, dan anak-anak itu bisa bertanggung jawab sendiri, menemukan masalah itu, dia menemukan solusinya sendiri, dan guru memfasilitasi dan mendukung anak-anak tersebut. Kemudian sesuai video yang telah kita saksikan tadi, Pak Adi memberikan hukuman kepada Mas Vino yang telah melakukan pelanggaran. Hal itu tentu saja tidak sesuai. Lalu bagaimana, dan apa tindakan apa yang harus dilakukan kita? Yaitu sebagai ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adakah Bapak dan Ibu yang pernah atau mempunyai pengalaman melakukan restitusi? Oh, iya, mau boleh dong. Terima kasih Bu Putri. Saya ingin bercerita tentang kasus yang pernah saya alami di kelas. Jadi saya pernah mengalami di kelas itu ada anak yang bernama Hasan, baru kelas 5. Jadi kalau di kelas itu dia tidak semangat, ngantuk, kalau PR juga jarang mengerjakan gitu. Terus suatu hari saya tanya, kenapa Mas Hasan kok sering tidak mengerjakan PR? Terus saya panggil dia ke kantor. Setelah di kantor, saya melakukan ini segitiga restitusi. Jadi saya menanyakan apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR, dan ternyata yang dia lakukan di rumah adalah dia sering main game hingga larut malam, sehingga dia lupa untuk mengerjakan PR-nya. Nah, setelah itu saya
lakukan apa dan solusi apa yang tepat untuk masalah Mas Hasan ini. Jadi kita bersama-sama menemukan solusi bahwa Mas Hasan boleh bermain FF, tapi dalam sehari cuma 1 jam saja, tidak boleh sampai larut malam, dan tugas-tugasnya juga harus dikerjakan dengan baik. Gitu. Bu Retno, pas Mas Hasan melakukan Bu Retno melakukan instruksi terhadap Mas Hasan tersebut, solusinya apakah dari Bu Retno atau Mas Hasan sendiri kalau boleh tahu? Solusinya dari kita berdua. Jadi kita mencari solusi bersama-sama antara Hasan dan saya sebagai guru. Gitu. Terima kasih Bu Retno, tepuk tangan untuk Bu Retno. Benar sekali Bu Retno, kita pertama adalah melakukan penstabilan identitas, di mana kita menanyakan anak-anak seperti kalimat-kalimat yang membuat anak lebih tenang seperti Mas Hasan. Misalnya ini Mas Hasan ya. Misalnya Mas Hasan, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang itu nggak ada yang sempurna. Kesalahan itu hal yang wajar. Jadi setelah melakukan hal itu, lalu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu Mas Hasan kenapa kok tidak mengerjakan tugasnya, kenapa kok tidurnya sampai malam. Jadi Mas Hasan pasti punya alasan ya, seperti apa begitu. Lalu yang terakhir kita melakukan penelitian keilmuan. Jadi menurut Mas Hasan, apa yang Mas Hasan lakukan itu apakah benar? Lalu bagaimana kira-kira Mas Hasan ingin memperbaikannya? Bagaimana Mas Hasan ingin melakukan perbaikan, bertanggung jawab atas diri Mas Hasan tersebut? Lalu jadi kita mengarahkan anak untuk mendapatkan solusinya sendiri dan kita mendukungnya gitu. Selanjutnya kita telah sampai pada akhir acara, di mana sekitar konstitusi juga sudah kita pahami ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kedepannya kita semua di SD Negeri Karangsari bisa menerapkan budaya positif dari awal sampai akhir dan komitmen berkelanjutan ke depannya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan saya dalam mengutarakan kalimat atau dalam berucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmi Kasih, guru SD Negeri Karangsari, akan memberikan penjelasan sedikit tentang Bu Putri yang sudah mengikuti CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Beliau sudah memberikan banyak sekali perubahan setelah mengikuti CGP. Pada pembelajaran di kelas selalu contohnya selalu memberi speaking, pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga siswa merasakan nyaman dan senang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bu Putri. Kompetensi beliau juga sangat berkembang di sekolah. Bu Putri juga memberikan sumbangsih kepada program sekolah sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kiranya cukup begitu penjelasan saya pada Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.